ilmu pengetahuan itu mengalami perubahan dan pembaharuan secara dinamis. Sepakat ya? Nah, mungkin zaman dulu ilmu pengetahuannya secara validitas dan akuntability itu bisa kita terima. Pun demikian yang kita bandingkan dengan sekarang, itu ilmu pengetahuan yang begitu banyak secara digitalisasi, itu kadang-kala ilmu pengetahuannya patut dipertanyakan. Nah, maka dari itu pertanyaan saya kepada Ibu Ratu ya, apa sih yang membedakan ilmu pengetahuan terdahulu dengan ilmu pengetahuan yang sekarang secara validitas dan IPA itu ada karakteristik pembelajaran IPA. Salah satunya adalah selain dia valid, akuntabel, yang terakhir adalah dinamis, Pak. Jadi dia ilmu pengetahuan itu kalau ada suatu bukti baru yang bisa menyanggah teori sebelumnya dan itu dibuktikan, berarti teori sebelumnya udah tutup di buku ibaratnya. Ini udah bertemu dengan pengetahuan baru. Contohnya mungkin kalau dulu kita waktu zaman ibu bapak SD mungkin planet itu kan ada 9 ya Bu ya. Salah satunya Pluto. Nah terus zaman saya ngajar sekarang nggak ada anak yang bilang Pluto sebagai planet seperti itu. Dia masuk kategori planet kecil dan tidak dikategorikan sebagai planet yang dipelajari seperti itu. Nah, hanya planet-planet besar yang dipelajari. Jadi itu bukti bahwa pengetahuan itu dinamis. Artinya makanya ada metode ilmiah. Pas saat saya baca buku dan juga artikel ilmiah tentang pengetahuan ilmiah, dia ada kalimat penutupnya seperti ini, Pak. Tujuan pengetahuan ilmiah adalah agar ilmu pengetahuan itu bisa dikembangkan oleh siapapun melalui metode ilmiah. Seperti itu, Pak. Terus kalau misalkan perbedaan zaman dulu, ilmu pengetahuan zaman dulu dengan sekarang, yang pertama itu ada zaman pra-Yunani kuno, di mana manusia itu menggunakan alat-alat sederhana dan juga masih percaya dengan Pluto itu adalah planet ya. Tapi ketika berkembang sekian tahun kemudian perkembangan zaman, teleskop semakin canggih, rudal-rudal semakin dibuat oleh NASA sedemikian rupa sehingga Pluto itu sudah bukan planet karena dia lebih kecil dan panjang. Nah kemudian juga di situ juga ada juga HP. HP waktu SMA paling banter itu saya HP Center, HP Center. Kemudian sekarang belum ada yang namanya HP Android sampai sekarang. Itu kan berarti kan dari zaman itu pun ilmu pengetahuan itu semakin beregenerasi, berevolusi sedemikian rupa, sehingga sekarang kita tinggal menikmatinya saja. Dijelaskan tentang jenis-jenis pengetahuan ya. Jenis-jenis pengetahuan itu tadi ada 5 ya. Pengetahuan tersirat, implisit, tersirat atau implisit, eksplisit, empiris, realitas, dan pengetahuan rasionalisme. Kalau yang di bawah-bawah saya sudah agak mengerti lah gitu. Cuman yang ini agak kurang paham sedikit tentang pengetahuan yang berasal dari pengalaman seseorang dan isinya aneka macam faktor yang masih belum nyata. Maksudnya contoh yang belum nyatanya itu yang seperti apa? Jadi maksud dari pengetahuan tersirat atau implisit itu kan di sini merupakan suatu pengalaman tertanam pada bentuk berasal pengalaman seseorang dan isinya aneka macam faktor yang masih belum nyata. Di antara itu kayak keyakinan langsung atau perspektif serta prinsip pengetahuan yang memang komunikasi langsung dengan Tuhan. Namun kenyataannya di dunia ini tidak semuanya mempercayai itu. Sesuatu yang abstrak itu agak sulit juga untuk dibuktikan. Dan ini pun menjadi suatu tantangan bagi saya sebagai guru tunarungu menjelaskan antara Tuhan itu seperti apa, karena tunarungu visual. Tuhan seperti apa itu yang sampai dengan saat ini saya belum bisa membuktikan. Bahkan di saat saya menulis papan tulis Tuhan, anaknya menulis bawahnya hantu. Apa gitu. Nah ini sampai dengan saat ini saya belum bisa benar-benar meyakinkan secara visual. Tapi hanya bisa mendekati dengan pendekatan kepada keimanan, kepercayaan itu. Itu maksud saya ternyata itu tidak semua yang sudah dibuktikan pokoknya juga akan diterima oleh masyarakat. Kalau kata orang zaman dulu mah, kalau lagi hamil itu jangan keluyuran sore-sore pamali.
kan gitu ya. Sebetulnya itu tuh apa ya, prakteknya kan secara logika ada baik ada tidak, tapi kan orang anak zaman sekarang lah itu mitos katanya gitu. Tapi pada dasarnya kenyataan itu ada, cuman memang tidak bisa dibuktikan secara real nyata di waktu itu juga ketika mereka bertanya gitu ya. Padahal kan kata orang dulu memang itu dikatakan pengetahuan ya, memang secara ke zaman dulu memang mungkin belum mengenal dokter atau bagaimana atau ilmuwan-ilmuwan tertentu yang menjelaskan tentang itu, tapi kenyataannya di lain waktu, ibaratnya di sepanjang waktu sekarang emang itu tuh betul gitu tuh, ada nyata yang kadang kena sawan lah apalah gitu tuh ya kan, ada aja gitu. Cuman si sawan tuh yang seperti apa sih pengetahuan yang harus dijelaskan, tapi itu anak betul gitu kenyataannya. Barang dibawa ke dokter tidak bisa diobati kan, karena dokter tidak tahu itu sawan apa kan gitu ya, karena memang ilmunya bukan ilmu dokter. Sementara orang-orang terdahulu memahami tentang itu, padahal belum masuk dalam kedokteran tapi dia mengerti tentang kedokteran. Oh kalau kena sawan itu harus disembur di orang tua yang benar-benar gitu kayak. Itu kan sebetulnya apa ya, di dalam diri kita itu memang apa ya, sugesti. Waduh, dokter nggak ngerti masalah itu, kita harus ke orang tua ini yang bisa nyemburin. Tapi dengan kita keyakinan di dalam hati kita, Bismillah, nawaitunya rehat, dengan orang ini disembur sembuh gitu kan, anak saya waras sehat gitu. Jadi disitulah, jadi pengetahuan itu memang ada, tapi di dalam ilmu pengetahuan belum tercatat dan tersirat secara buktinya gitu. Ya itu sih Bu ya. Mungkin tadi dikatakan ini juga sugesti dari diri pribadinya. Iya biasa. Itu saja, terima kasih. 1883 jauh ya? Jauh. Belum lahir sayanya. Ya, 1883 kita sama-sama belum lahir. Iya. Kita tahu sejarah itu adalah Gunung Krakatau meletus. Betul. Tapi di situ ada yang menarik, yang ingin saya sampaikan di sini tentang kejadian sebelum gunung itu meletus. Jadi selama 40 hari gunung itu memancarkan cahaya debu vulkanik. Debu vulkanik itu kan menyebar ke alam jagat raya itu selama kurang lebih 40 hari. Dan itu jatuh di permukaan, semua permukaan termasuk air. Karena waktu zaman itu pengetahuan belum berkembang seperti sekarang. Orang tua kita zaman dulu kan dulu mandi kali ya, cuci semua ada semua di situ. Mereka saat hari itu menemukan pagi itu siang itu gitu berkumpul, dia menyentuh menjalankan airnya, terus mengoleskan ke badannya, warnanya kebiru-biruan. Nah intuisi mereka mengatakan bahwa ini tuh sebenarnya bukan ada kejadian orang yang guna-guna, jangan-jangan airnya ada yang mengguna-guna, karena kan mereka itu beranggapan ini belum ada pengetahuan tadi. Sebenarnya itu adalah debu vulkanik yang ketika disentuhkan dengan kulit itu akan meluap jadi biru dan terjadilah letusan itu yang korbannya luar biasa. Nah itu saya sependapat dengan Pak Endra bahwa pengetahuan berkembang dan itu ada zaman dulu itu, tapi terbuktinya setelah berbahaya. Maka dari itu kalau secara Islam dari awal juga kan memang datangnya wahyu itu kan untuk Iqra gitu ya, untuk baca. Jadi itu memang sudah ada tuntunannya bahwa kita itu harus terus menuntut ilmu gitu kan. Jadi di sini memang kita tuh harus mencari kebenaran, jangan taklid gitu, jangan hanya mengikuti semata. Wah, pengetahuan itu ya, konteksnya pengetahuan dan ilmu pengetahuan, konteksnya itu mengalami suatu perkembangan. Perkembangan itu sendiri sangat dipengaruhi yang namanya inovasi. Ini kata yang tidak asing ya bagi kita semua dalam dunia pendidikan. Inovasi muncul itu juga dari dari hasil berpikir dan juga dari kebutuhan-kebutuhan untuk membuat kehidupan manusia itu lebih baik, lebih nyaman dan lebih tercukupin dan sebagainya, sehingga muncullah inovasi. Jadi pengetahuan itu selalu berkembang. Terus bagaimana pengetahuan yang dulu? Ya betul, seperti yang diuraikan Bu Ratu, itu cukup untuk sampai dulu. Tapi ketika dia sudah mengalami perkembangan, dia akan mengikuti. Namanya ada proses adaptasi pengetahuan baru. Akan tetapi pengetahuan yang dulu itu bisa menjadi namanya grounded theory atau teori utama yang dikembangkan. Jadi selama teori itu masih pengetahuan atau teori itu yang mendasari pengetahuan itu, dia masih bisa dikembangkan, dia akan berkembang terus.
begitu. Akan tetapi kalau misalnya sudah tidak ada yang bisa dikembangkan, dia akan menjadi hanya sekedar predatory yang seperti umbrella terms namanya, payung besar gitu. Makanya ketika Bapak Ibu ingin mengembangkan suatu pengetahuan yang kemudian diuji tadi sampai dengan pengetahuan ilmiah, dilakukan proses ilmiah, itu selalu dicari namanya hal-hal yang belum ada. Kita namanya research gap ya. Celah-celah. Nah, celah-celah dari pengetahuan yang sudah ada, kemudian dilakukan suatu penelitian sehingga akan lebih teruji gitu validitasnya untuk pengetahuan yang baru tersebut. Kemudian ingat selalu bahwa dalam filsafat ini seperti yang saya sampaikan minggu yang lalu, bahwa ada batas ya, ada batas ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan sendiri itu terbelah menjadi dua ya, terbagi menjadi dua, yaitu pengetahuan yang didasarkan pada indera yang terserap oleh panca indera, yaitu fenomena. Akan tetapi ada yang tidak bisa diserap oleh panca indera, tidak bisa terlihat oleh panca indera, dirasa panca indera, namanya nomena. Nah, tadi berkaitan dengan Tuhan. Nah, itu tidak bisa yang tadi nomena tadi diuji secara ilmiah, tidak akan ketemu gitu ya. Nah, karena yang diuji secara ilmiah itu adalah fenomena. Jadi Bapak Ibu nanti ketika melakukan penelitian studi akhir di S2 ini, namanya pengetahuan ilmiah, itu hanya menguji fenomena-fenomena